wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Rihardatul Ais dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem regulasi pada manusia. Yang pertama ada sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem regulasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. A. Sel saraf. Sel saraf adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf. Sel saraf yang berkelompok selain di sistem saraf pusat disebut ganglion, yang berkelompok di sistem saraf pusat disebut nukleus. Struktur sel saraf pusat ada dendrit, akson, sel Schwann, sulbung mielin, nodus Ranvier, sinapsis. Macam-macam jaringan saraf. Saraf sensorik atau eferen, yaitu saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor indera menuju saraf pusat. Interneuron, yaitu saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang yang terdiri dari saraf konektor, saraf adjustor, dan saraf motorik. B. Mekanisme penghantar impuls. Mekanisme penghantar lewat sel saraf. 1. Jika ada rangsangan sel saraf dalam keadaan polarisasi atau istirahat. 2. Ketika ada rangsangan sel saraf melakukan depolarisasi, yaitu mengembalikan muatan sel dengan meningkat permeabilitas membran sehingga dapat memasukkan ion Na+. 3. Depolarisasi menimbulkan potensial aksi dan daerah itu berpindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls. 4. Sering berpindahan daerah polarisasi. Daerah yang telah dilewati impuls memulihkan muatannya dengan melepaskan ion K+. 5. Sel saraf yang telah dilewati impuls mengalami masa refraktor, yaitu tidak peka rangsangan karena melewati masa pemulihan. Mekanisme penghantaran lewat sinapsis. 1. Neurotransmitter dihasilkan sel saraf prasinapsis dan disimpan dalam vesikel sinapsis. 2. Impuls tiba di tombol sinapsis membran prasinapsis meningkatkan permeabilitas membran sehingga Ca2+ dapat masuk. 3. Ca2+ menyebabkan vesikel sinapsis keluar dari membran prasinapsis dan melepaskan neurotransmitter menuju celah sinapsis. 4. Neurotransmitter kemudian diterima reseptor protein pada membran postsinapsis dan impuls dilanjutkan ke sel saraf berikutnya. Hasil dari pengantaran dan pengolahan impuls pada sistem saraf pusat menghasilkan reaksi gerak yang dilakukan efektor. Selanjutnya ada sistem saraf pusat. Susunan sistem saraf pusat. 1. Terdiri atas otak dan sumsum tulang lateral belakang. 2. Tersusun atas substansi kelabu atau grisea berupa kumpulan badan sel saraf dan substansi putih atau alba berupa serabut saraf. 3. Dilindungi rangka berupa tengkorak, otak, dan ruas-ruas tulang belakang dan tersambung oleh balok otak dan rongga yang disebut ventricle. 4. Dilindungi oleh selaput yang disebut meninges yang merupakan jaringan ikat yang terdiri dari lapisan pia mater, arsenoid, dan dura mater. 5. Berisi cairan getah bening yang disebut cairan
cerebrospinal, otak organ yang bertanggung jawab pada sebagian pusat koordinasi tubuh. Bagian-bagian otak secara umum ada cerebrum, thalamus, hipotalamus, mesencephalon atau otak tengah, pons faroli atau jembatan farol, medulla atau medulla oblongata atau sumsum lanjutan, cerebellum atau otak kecil. Sumsum tulang belakang adalah organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerak refleks. Medulla spinalis terdapat pada ruas-ruas tulang belakang sampai ruas kedua tulang pinggang. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah lanjutan jaringan saraf yang bertugas membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat berdasarkan arah impuls. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 1. Sistem saraf aferen adalah saraf yang menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. 2. Sistem saraf eferen adalah saraf yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Selanjutnya, psikotropika atau narkoba adalah zat atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi kerja sistem saraf dan dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan. Berdasarkan pengaruh zat-zat psikotropika dibedakan menjadi 1. Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui hipotalamus. Contoh stimulan ada kafein, nikotine, amfetamin, kokain, ritalin, metilfenidat. 2. Depresan bersifat mengurangi kegiatan sistem saraf pusat. Contoh alkohol, valium, barbiturat, opium. 3. Halusinogen bersifat mempengaruhi persepsi penglihatan dan pendengaran, respon emosional. Halusinogen menyebabkan halusinasi, perasaan melayang, hilangnya konsentrasi dan perhatian, dan menurunkan berat badan. Contoh LSD, marijuana, ekstasi, dan sabu-sabu. Selanjutnya ada sistem hormon. Sistem hormon adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui hormon secara lambat. Komponen sistem hormon terdiri atas kelenjar, hormon, dan organ target. Macam-macam kelenjar. 1. Kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pembuangan atau buntu, tapi masuk ke peredaran darah. Kedua, kelenjar eksorin adalah kelenjar penghasil enzim yang memiliki saluran pembuangan. Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan kelenjar endokrin dan dapat mempengaruhi organ target. Hormon dihasilkan dan bekerja atas perintah sistem saraf sesuai dengan keadaan dan rangsangan yang diterima otak pada bagian hipotalamus. Selanjutnya ada sistem indera. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsangan atau reseptor. Alat indera adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Reseptor mata adalah fovea centralis pada retina
yang merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran dan pendeteksi keseimbangan. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Hidung berfungsi sebagai indera pembau penghiduan. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau. Lalu, lidah berfungsi sebagai indera pengecap. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Lalu kulit berfungsi sebagai indera peraba. Reseptor kulit terdiri dari korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Selanjutnya, ada gangguan pada sistem regulasi. Yang pertama, sistem saraf. Gangguannya migrain, gegar otak, amnesia. Sistem hormon, gondokan, albino, melanisme. Sistem indera ada katarak, kulit konduktif, pilek, kanker lidah, dan dermatitis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.